wargi Bandung, kembali lagi di Ngariung, ngobrol anak negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode Ngariung sebelumnya, boleh banget scroll YouTube-nya di Diskominfo Kota Bandung dan tonton sampai akhir videonya. Jangan lupa like, komen, dan share seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya biar wargi Bandung yang lain tuh pada tahu nih sama konten Ngariung ini. Nah, di Ngariung kali ini ditemenin sama Teh Putri bersama narasumber yang keren banget, yaitu owner salah satu lokal brand Bandung yang keren dan gemes banget. Nah, di Ngariung kan biasanya bersama komunitas, bersama OPD, atau sama warga yang berprestasi. Kali ini kita bakal bahas fashion di Kota Bandung, karena kalau ngomongin fashion Kota Bandung tuh nggak akan ada habisnya. Mulai dari fashion kekinian, fashion muslim, apalagi sekarang lagi tren banget fashion yang color block. Teh Putri lagi bersama salah satu owner lokal brand yang mengusung tema color block nih, wargi Bandung. Daripada penasaran, mending kita langsung kenalan aja yuk sama Teh Jenny. Halo Teh Jenny. Halo. Apa kabar Teh? Halo, baik. Lagi sibuk apa nih Teh sekarang? Sekarang lagi sibuk, nggak ada sih selain bercorak. Oke, berarti lagi sibuk building bisnisnya aja kali ya? Iya. Teh, aku tuh udah stalking IG-nya bercorak. Itu tuh menurut aku ikonik dan keren banget. Boleh nggak sih ceritain sedikit kenapa namanya bercorak? Oke, boleh banget. Nah, sebelumnya aku tuh pengen ceritain dulu bercorak itu apa sih. Nah, bercorak itu merupakan ready to wear fashion brand yang mengusung ide warna-warni yang memiliki kepercayaan diri. Jadi siapa yang pakai bercorak itu lebih menyebarkan energi positif dan juga tetap terlihat keren dan percaya diri gitu. Dan juga kalau nama bercorak itu sendiri yaitu dari kecil, maksudnya itu kita dari masing-masing kita itu kan memiliki corak dan warna-warni dari berbagai macam budaya gitu. Nah, adanya bercorak ini itu untuk mempresentasikan gitu loh, kayak merepresentasi kayak pergabungan warna yang tetap enak dipandang gitu, dan juga dengan model yang keren-keren gitu. Oke, berarti aku bisa nyoba kali ya, karena kalau aku sendiri kurang berani untuk mengekspresikan diri dengan warna-warna yang kayak bercorak ini. Cuman kalau aku lihat collectionnya emang gemes-gemes banget, jadi aku udah tertarik nih. Thank you. Kalau berarti filosofisnya asal-usul nama bercorak itu karena merepresentasikan motif-motifnya berarti ya? Iya, dan juga bercorak itu sendiri dalam motif-motifnya itu punya cerita nih di dalam-dalamnya. Jadi di dalam produknya itu punya cerita dan storyline-nya itu sendiri. Oke, berarti ada filosofisnya sendiri juga ya? Benar. Terus kalau boleh tahu gimana sih asal-usul bercorak itu dibangun, awalnya gimana nih gitu? Nah, awal bercorak itu dibangun itu pada pandemi, itu tahun 2020. Itu karena timbulnya kecemasan aku terhadap ketika sedang kita di rumah aja gitu kan. Jadi aku tuh kebetulan suka banget bikin produk untuk aku pakai sendiri. Nah, terus aku kayak gimana ya, orang pada suka nggak ya pakai baju yang warna-warni, orang pada mau nggak ya gitu. Nah, timbul rasa keinginan aku agar orang itu dapat tetap percaya diri gitu loh dengan warna-warna. Karena pada 2020 itu lagi muncul warna-warna yang gelap, tapi muncul juga warna-warna yang vibrant juga. Nah, tugas dan aku tuh ngerasa kayaknya dengan ada yang bercorak ini akan lebih bagus deh ketika kita bisa raise awareness ke orang-orang bahwa di zaman seperti ini, di saat seperti ini, lo tuh bebas pakai baju warna apa aja, lo tuh bebas gimana mengekspresikan diri lo gitu. Oke, berarti nggak memandang warnanya apa, asal kita pede dan bisa mengekspresikan diri kan pasti bagus aja gitu diri sendiri. Dan dan juga dengan adanya warna-warni itu sendiri, baik perempuan ataupun laki-laki itu bebas mengekspresikan dirinya. Makanya dari itu bercorak itu mengeluarkan produk yang warnanya bisa dapat digunakan oleh laki-laki ataupun perempuan. Oke, berarti unisex ya Teh ya? Ya, benar. Tapi kalau dilihat-lihat emang motif bercorak kayak yang Teteh pakai ini emang mengeluarkan positive vibes banget. Karena Tetehnya juga jadi positive vibes banget, memancarkan aura yang positif lah gitu. Iya. Nah, terus kalau boleh tahu selain color block dan bercorak di motifnya itu mengusung tema apa lagi sih Teh? Nah, kebetulan kita itu mengusung 2 tema yang besar. Yang pertama itu adalah Neo Office. Nah, Neo Office itu adalah launching pertama nih setelah
istirahatnya bercorak. Jadi bercorak itu sempat vakum dulu gitu, karena ngumpulin ide dan niat itu sulit ya buat para orang yang mau usaha gitu atau punya ide tapi belum terrealisasi gitu loh. Nah, yang pertama itu ada New Office. Nah, New Office itu adalah mengusung mengusung konsep di mana rumah itu adalah tempat kerja kita yang baru ketika itu memasuki era new normal. Karena masih memasuki hybrid di mana kita bisa work from office atau work from home gitu. Jadi bercorak itu sendiri mengeluarkan baju dengan color box yang percaya diri tapi tetap nyaman ketika dipakai keluar dan ketika dipakai di rumah gitu. Jadi ketika kita sedang meeting online ya tetap kece gitu. Dan yang kedua itu ada egocentric. Nah, egocentric itu sendiri memiliki definisi keberanian dan juga keegoisan tentunya. Kayak kenapa memilih egocentric? Karena dengan egocentric itu sendiri orang itu bebas mau pakai baju warna apa aja, dia merasa percaya diri. Dia memiliki habit di mana dia nggak akan ngedengerin apa kata orang dan juga nggak ada yang bisa ngelarang dia untuk memancarkan inner side dia gitu. Bagus banget filosofisnya. Berarti itu nama collection dari bercorak ya Teh ya? Iya. Kalau yang Teteh pakai sekarang juga collection dari bercorak, boleh dikenalin Teh ke wargi Bandung? Boleh. Nah, kebetulan ini itu namanya Plexi Zip. Jadi kebetulan ini inovasi terbaru sih dari bercorak. Pada beberapa artikel sebelumnya kita memang ngeluarin knit, tapi kita mau ngeluarin something different. Itu kita ngeluarin half zip, tapi kan half zip itu biasanya nggak ada yang knit ya, dan susah banget ditemuin di lokal brand. Nah, aku tuh mengusung ide gimana kalau kita ngeluarin ini masuk ke egocentric. Kalau misalnya color blocknya itu warna-warna vibrant, jadi perpaduannya itu warna vibrant semua, nggak ada yang netral, dan juga dia bisa kayak di zip gitu loh. Maksudnya ini juga kayak bisa dipakai oleh segala macam umur dan usia gitu. Berarti emang look yang diberikan juga berbeda ya Teh ya dari lokal brand lainnya. Nah, kalau boleh tahu pasar dan atau target marketnya bercorak ini siapa aja sih Teh? Nah, of course kalau misalnya pasar dan target dari bercorak itu sendiri adalah generasi milenial. Kenapa generasi milenial? Sebenarnya karena menurut aku kita itu adalah penggebrak gitu loh. Jadi kayak kita tuh merupakan bisa menjadi agen perubahan gitu. Dan juga menurut aku orang-orang yang memakai bercorak ini itu kepercayaan dirinya itu ya udah terpancar gitu loh, dan menyebarkan energi positif gitu. Karena anak-anak muda zaman sekarang itu udah lebih aware tentang keadaan sekitar gitu loh, tentang gimana kita self love atau fokus on ourselves gitu, and others juga. Makanya kayak aku rasa kayak lebih pas aja gitu. Tadi aku sempat stalking sebentar IG-nya bercorak, itu tuh di highlight-nya ada egocentric, galactic sama posiderie. Itu tuh apa sih Teh? Jadi kebetulan kalau misalnya egocentric, posiderie dan galactic itu sebenarnya nama-nama dari produknya. Nah, dan juga highlights itu gunanya sebenarnya kayak buat para pembeli bercorak yang baru ngecek IG-nya itu bisa lihat kayak ketika produk itu dipakai oleh orang-orang yang berbeda gitu. Karena aku itu senang dengan produk bercorak. Kenapa bisa dipakai orang berbeda-beda? Karena orang itu punya style yang beda-beda gitu, terus punya ukuran tubuh yang berbeda, punya warna kulit yang berbeda-beda. Tapi dengan baju bercorak ini mereka itu ya udah kayak sama dan punya stylenya masing-masing gitu loh. Jadi tadi ngobrol sama Teh Jenny ini beneran membangkitkan rasa percaya diri banget, apalagi dengan aura positifnya Teh Jenny. Mungkin buat ngobrol sama Teh Jenny sampai sini dulu aja. Aku bakal lanjut sama Kang Teguh kali ya Teh ya. Makasih ya Teh Jenny. Makasih. Nah, wargi Bandung, kalau tadi kita udah ngobrol sama Teh Jenny, sekarang kita kenalan yuk sama Kang Teguh, karena kita bakalan bahas tentang perkembangan bercorak dari awal berdiri hingga sekarang. Boleh Kang Teguh? Halo. Kang Teguh, aku mau nanya beberapa pertanyaan nih Kang. Kalau dari bercorak sendiri
kan Kang Teguh juga salah satu owner dan foundernya juga. Kalau Bercorak sendiri punya berapa owner dan founder? Jadi sebenarnya waktu awalnya terbentuknya Bercorak itu dibangun sama Jenny. Dia waktu itu karena posisinya di era pandemi, dia mungkin boring dengan kegiatan yang itu aja, akhirnya dia tuh bikinlah satu brand yang disebut sekarang tuh namanya Bercorak. Tapi waktu itu sempat vakum karena waktu itu saya kebetulan juga sedang kerja di luar pulau. Akhirnya saya kembali lagi ke Bandung, terus saya bilang sama dia, kenapa brand ini kita nggak bangunin lagi gitu. Dan waktu itu kejadiannya cukup unik sih, waktu pertama kali Bercorak ini mau dibangun. Jadi waktu itu saya itu bareng Jenny lagi keluar waktu itu di salah satu tempat di Bandung. Terus saya tuh nongkrong sama teman-teman dia. Terus kayak saya tuh ngelihat dari teman-teman dia yang ada di situ tuh, saya ngelihat ada potensi kayak, wih, orang ini kok bisa keren gini ya gitu. Akhirnya saya melihat peluang di situ kayak, aduh, gimana kalau saya ini ajak mereka semua untuk ngebangun satu brand gitu atau satu ekosistem yang baru gitu. Akhirnya saya coba ngobrol sama mereka, terus mereka setuju, tiba-tiba kayak, wih keren tuh idenya, boleh deh kita gabung. Waktu itu kita itu ngajak 3 orang teman kita yang dimana semuanya itu adalah perantau, mereka datang ke sini karena kuliah. Terus karena saya itu adalah orang lapangan, saya emang dari dulu tuh modal saya cuman satu, pede aja. Waktu setelah obrolan itu saya satu hari langsung ngecek di beberapa sosial media maupun platform aplikasi yang bisa saya cari untuk mencari tempat atau space untuk tempat kita bekerja. Akhirnya di hari ketiga itu saya dapat satu tempat. Saya belum tahu waktu itu saya pengen bikin apa, bentuknya kayak gimana dan seperti apa. Terus tapi saya yakin bahwa kalau kita udah punya niat baik pasti ada aja jalannya. Saya langsung datang ke tempat itu, terus saya suka sama tempatnya, terus saya bilang sama yang lain, saya udah dapat tempat, saya udah punya kantor, besok kita bisa kerja di sini. Terus mereka kaget dong kayak, ngapain gue di sini, bikin apa di sini? Terus saya bilang, bikin apa yang kalian mau, bikin apa yang kalian suka, asal kalian kerjain dari hati. Jangan kalian bikin di sini karena kalian datang ke sini karena untuk tanggung jawab, saya nggak mau. Kalian datang sini karena memang karena kalian memang punya rasa memiliki sama tempat ini dan kalian memang boleh buat apa aja di tempat ini sesuai kemauan kalian. Yang penting memang harus memperhatikan kebutuhannya seperti apa dan kayak gimana nanti hasilnya gitu. Terus akhirnya seiring berjalannya waktu ini terus berjalan, internal pun semakin saling kuat dan yang lain. Ya tidak menutup kemungkinan juga di tengah-tengah jalan itu banyak permasalahan dan lain-lain. Tapi saya sebagai selaku founder di sini saya selalu bilang sama mereka, kalian lakukan apa yang kalian mau selagi itu memang dampaknya positif dan bikin kalian seneng, saya dukung 100% gitu. Berarti memang Bercorak ini dibangun dengan penuh percaya diri, dengan kreasi diri sendiri, asal itu dari hati dan berdampak positif dan ya Kang ya? positif. Oke. Karena tadi aku sempat dengar bahwa Bercorak ini sempat vakum juga ya Kang. Nah setelah itu cara branding Bercorak gimana sih di mata masyarakat ini? Jadi waktu vakum itu dia itu di tahun 2020. Dia sempat vakum 1 tahun. Waktu itu kebetulan saya kerja di luar pulau, terus saya jatuh sakit, saya pulang ke Bandung. Saya pulang ke Bandung karena ngelihat teman-teman si Jenny tadi punya potensi, akhirnya saya bikin itu. Untuk proses brandingnya sebenarnya sih sederhana. Sebenarnya Bercorak sendiri tuh sebenarnya udah punya istilahnya identitas dari Bercorak itu sendiri, di mana Bercorak tuh bisa ditandai dengan adanya color block dan pattern-patternnya, terus dengan gaya pembawaannya dan setiap filosofisnya gitu kan. Sebenarnya rebrandingnya itu nggak terlalu sulit karena memang udah ada identitas, jadi ya sudah berjalan begitu aja dengan penyesuaian kebutuhan pasar gitu. Berarti dengan apa ya? Karena udah ikonik juga, jadi nggak sulit juga ya untuk branding Bercorak ini. Iya, sebenarnya karena kita tuh kan mungkin saya nyebut kita ini beda daripada yang lain pun enggak, rasanya ada yang sama, cuman mungkin pas momennya kita itu bisa dilihat gitu sama orang lain gitu. Iya. Berarti Bercorak udah punya offline store atau baru official store-nya, office-nya aja? Jadi sebenarnya Bercorak ini itu ada di dalam satu grup, yaitu namanya Corak Group. Dimana nama PT-nya itu Corak Maju Bersama, dan Bercorak itu adalah salah satu unit usahanya. Dimana di Corak Group ini ada sekitar 5, yaitu ada media,
ada kidswear, ada bercorak itu sendiri, ada branding agency dan digital marketing. Bercorak ini adalah salah satu keunggulan dari Corak Group, yang dimana bercorak ini bisa menghidupkan ekosistem yang ada di dalam itu semua gitu. Jadi untuk sejauh ini kita ini masih dalam satu office yang sama. Kita sekarang belum punya offline store karena memang pada dasarnya memang kita fokus untuk online. Dengan perkembangan zaman kita membuat sebenarnya kemudahan gitu dengan adanya pembelajaran lewat online. Menurut saya itu adalah suatu keuntungan buat kita yang nggak harus lagi gitu memikirkan. Kalau offline store kan tidak menutup kemungkinan kita harus cari tempat yang strategis gitu, kita gimana caranya mereka mau datang ke tempat kita. Tapi kalau online store tuh rasanya lebih mudah untuk dijangkau sama setiap orang yang ada di Indonesia gitu. Oke, berarti memang developnya fokus di digital aja berarti, di online store aja fokus berarti di ya digital kan? aja. Tapi kalau bercorak sendiri pernah ikut kayak booth di event atau sesuatu yang kayak gitu? Waktu itu kita pernah ikut satu event. Dia adalah event besar yang diadain sama ASEPI, kalau nggak salah itu Asosiasi Pengrajin Handicraft waktu itu. Dia itu ngadain acara namanya Inacraft. Dia acara tahunan, dia acara terbesar se-Asia kalau saya nggak salah ini ya. Itu acara terbesar se-Asia di mana para pengrajin dari seluruh Indonesia itu ada di sana. Mereka datang di sana untuk melakukan exhibition untuk memamerkan produknya maupun menjual di sana. Waktu itu kebetulan saya melihat dari Kemenparekraf, dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu bikin satu event di dalam itu. Jadi dia tuh kayak memfasilitasi untuk usaha-usaha atau UMKM yang terpilih, yang mereka akan fasilitasi untuk memiliki booth di sana. Karena jelas untuk ikut acara sebesar itu memang, apalagi khususnya UMKM, nampaknya agak berat karena dengan faktor biaya dan lain-lain gitu kan. Akhirnya kita itu ikut seleksi dari Kemenparekraf dan alhamdulillahnya kita tuh ngikutin 2 seleksi. Yang pertama seleksi administrasi dan kedua seleksi interview. Dimana di dalam interview itu mereka nanya soal bercorak itu apa dan kayak gimana cara mendevelop bisnisnya kok bisa seperti ini, apa tujuannya dan gimana. Dan alhamdulillahnya waktu itu dari 113 atau 114 pelaku usaha di seluruh Indonesia, kita tuh termasuk ke dalam 16 yang terpilih untuk difasilitasi untuk mengikuti ajang Inacraft. Akhirnya di situ kita ikut exhibition itu, dan itu di luar dugaan kita, dimana yang tadinya segmen market kita itu ada di milenial atau dewasa muda, tanpa kita duga-duga tuh tiba-tiba ada usia yang udah mulai hampir lansia, bahkan sampai lansia pun ada datang ke tempat kita. Yang waktu itu sempat datang ke tempat kita tuh ada dia dari Kedutaan Besar Perancis yang mungkin umurnya udah sekitar 50 tahun apa 60 tahun gitu waktu itu. Dia datang, terus saya kaget, wih ternyata pasar kita tuh memang nggak menyentuh hanya di segmen itu aja, tapi lebih luas daripada itu. Akhirnya saya tanya, kenapa ibu kok datang ke sini? Ternyata dia bilang, waktu saya masih muda, saya ngelihat brand yang ada dulu tuh ya kayak gini lah, kayak bercorak inilah, yang nimbulin warna-warni. Terus saya bingung, kok bisa? Ternyata saya coba cari-cari apa penyebabnya. Oh ternyata kebanyakan yang ngomong kayak gitu adalah ketika mereka itu, jadi kita itu sempat baca ada satu histori di mana ada satu masa atau satu waktu gitu setelah Perang Dunia Kedua tuh, di mana itu ada kehidupan baru yang dimana orang-orangnya tuh bebas berekspresi, mulai dari berpakaian, berperilaku dan lain-lain gitu. Oh akhirnya saya ngambil kesimpulan, oh ternyata mereka yang ada pada masa itu akhirnya flashback dengan adanya kita yang seperti ini gitu, dengan pembawaan kita yang mengingatkan mereka pada waktu itu gitu. Berarti emang keren banget ya bercorak ini, karena bisa menyentuh segala kalangan, segala usia, apalagi bisa membangkitkan memori-memori lama dari ibu yang dari Prancis itu ya, Kang ya. Oke. Kalau bercorak ini sendiri kan lokal brand, salah satu lokal brand di Bandung, dan lokal brand di Bandung itu banyak banget ya Kang. Menurut Akang gimana sih
gimana sih perkembangan lokal brand di Bandung ini menurut Kang Teguh sendiri? Kalau sebenarnya perkembangannya di kota Bandung kalau menurut saya sih cukup luar biasa ya, karena memang dari awal saya memperhatikan kota Bandung ini, memang yang saya tahu dari kota Bandung adalah ya fashion ya gitu. Karena saya ini orang daerah, saya asli Cirebon, saya pindah ke sini. Saya pindah ke sini salah satunya karena saya mau tahu Bandung itu kenapa sih kok bisa segila ini gitu, ibaratnya sehebat ini gitu, menjadi kota yang ya mungkin semua orang tahu lah sekarang. Kota Bandung ini jadi tempat dimana orang-orang tuh ngilangin penatnya buat datang ke sini hanya untuk sekedar ngeliat-ngeliat kotanya atau buat menikmati daerahnya gitu. Untuk perkembangannya sendiri di sini tuh menurut saya cukup ya luar biasa, bener-bener luar biasa gitu. Banyak yang lebih keren daripada kita tuh banyak, apalagi senior-senior kita itu udah mungkin mereka udah lebih keren gitu, udah lebih dulu gitu untuk memulai ini. Kita tuh hanya sebagian kecil dari ekosistem yang udah ada sebenarnya. Jadi menurut saya tuh memang Bandung nih sangat luar biasa untuk perkembangan, apalagi di industri fashionnya gitu ya. Nah, dengan statement Kang Teguh tadi yang perkembangan lokal brand di Kota Bandung ini sangat luar biasa. Nah, gimana sih cara bercorak untuk mempertahankan eksistensi atau menanggapi kompetitor lokal brand yang ada di Kota Bandung? Sebenarnya kalau untuk masalah kompetitor ya, kalau saya sih nggak ngambil pusing sih soal kompetitor. Dimana sekarang tuh zamannya udah kolaborasi gitu. Dimana semuanya tuh saling bahu membahu untuk membantu satu sama lain gitu. Sebenarnya ini tuh udah enak banget buat para orang-orang yang mau mulai usaha ini. Sebenarnya karena nggak beda ya dengan kayak zaman dulu, si A si B nih mau bikin dengan produk yang sama tuh mereka saling menyebarkan kebencian. Sekarang tuh udah kayak bukan zamannya lagi, sekarang tuh zamannya kolaborasi. Dimana sebenarnya untuk kita bisa bertahan di sini adalah salah satunya adalah kolaborasi gitu. Kolaborasi, tetap mau menerima masukan, tetap mau mawas diri, yang paling penting mawas diri. Karena kita ada di sini itu semata-mata bukan karena tiba-tiba kita bisa di sini karena ya kita ini hebat, enggak. Karena paling enggak kita harus bisa mawas diri, kita bisa menerima masukan orang yang lebih dulu ada di industri ini dan lain-lain lah gitu. Berarti karena kita ini istilahnya pemain baru lah yang ada di sini. Terus kalau kita mau bertahan di sini, cara satu-satunya ya adalah kita bisa mawas diri dan terus berkolaborasi gitu sama yang lain. Oke, berarti untuk kompetitor nggak usah diambil pusing lah Iya, ya. nggak usah diambil Kita pusing. mempertahankan eksistensi dengan berkolaborasi. Iya, berkolaborasi. Oke. Berarti Bercorak ini udah berdiri sekitar 2 tahun ya, Kang? Dia itu untuk waktu efektifnya itu dia itu baru sekitar 1 tahun lah. 1 tahun lah. Ya. Karena 1 tahun sebelumnya itu istirahat gitu, vakum. Vakum ya. Oke, mungkin Kang Teguh sendiri punya nggak sih pesan untuk anak muda khususnya di Kota Bandung yang mau memulai bisnis lokal brand khususnya di bidang clothing line? Pesannya sih cuman satu sih sebenarnya. Kalau kalian memang punya niat baik, hasilnya tuh pasti baik. Jadi nggak usah takut lah buat melakukan sesuatu, nggak usah takut lah ada istilahnya bisikan-bisikan untuk memulai sesuatu yang baru. Menurut saya karena memang sih semuanya tuh berdasarkan dari niat dan keinginan aja. Kalau keinginan kita udah kuat, saya yakin sih semuanya akan berdampak positif gitu. Karena setiap apa yang kita lakukan sebenarnya tuh ada sebab akibatnya. Kalau kita punya niat baik, kita punya tujuan baik, saya yakin hasilnya pun baik. Tinggal gimana caranya kita mau konsisten aja. Jadi buat teman-teman yang mau mulai semuanya nggak usah takut maupun ragu gitu. Ya saya pun juga sama gitu. Saya bisa istilahnya bisa berjalan sampai hari ini pun karena awal mulanya karena saya pede aja. Saya nggak pernah mau dengerin kata orang. Selagi menurut saya itu benar dan tidak membuat kerugian buat orang lain, nggak buat orang lain tersiksa atau sulit gitu, saya akan terus perjuangkan itu. Jadi buat teman-teman semua yang ada di luar sana, kalau kalian memang punya keinginan, memang punya sesuatu yang kalian cita-citakan, kejar. Selama itu tidak merugikan orang lain, kalian cuman bisa fokus saja sama depan, nggak usah dengar kanan kiri atau ngeliat kanan kiri lah, itu aja. Oke, keren banget pesannya Nina. Terakhir nih, pertanyaan terakhir nih Kang, harapan untuk Kota Bandung dengan adanya brand Bercorak ini? Sebenarnya harapan saya buat Kota Bandung tuh ya dengan adanya kayak sekarang Diskominfo maupun Humas Kota Bandung memberi fasilitas untuk para pelaku-pelaku
usaha gitu ya, untuk para pelaku usaha khususnya di clothing line nih, menurut saya Kota Bandung nih sudah memberikan gitu, istilahnya sudah memberikan sesuatu yang menurut saya udah cukup baik gitu, dimana kita ini sebenarnya nggak butuh apa-apa gitu. Kita ini cukup mau diperhatikan, mau dianggap ada, mau dilihat bahwa oh ternyata anak mudanya di Bandung nih begini loh gitu. Oh nih kita tuh hanya ingin seluruh istilahnya seluruh yang ada di Bandung ini khususnya pemerintah tuh kita hanya ingin kita tuh dianggap ada gitu. Bukan berarti kita yang ada di industri yang lain dari industri ini dianggap nggak ada gitu. Kita cuman dengan adanya ini menurut saya ini udah cukup oke sih, Bandung udah cukup memberikan suatu kesan yang oke buat saya pendatang yang ada di sini gitu, karena Bandung bisa memberikan saya satu ruang gitu. Oke. Nah, wargi Bandung pasti banyak banget nih yang kepo sama Bercorak ini. Boleh dong Kang spill media sosialnya Bercorak biar wargi Bandung bisa langsung stalk dan kalau cocok bisa langsung check out barangnya. Oke, kalau sosial medianya kita ada di Instagram namanya Bercorak. Terus kita juga ada website namanya bercorak.com. Di situ kalian bisa ngeliat, bisa belanja, atau kalian mau nanya-nanya sekalipun kalian bisa langsung DM atau chat saya via Instagram pribadi saya di Perkasa TGUH gitu. Nanti kalian bisa langsung chat apapun yang mau kalian tanyakan yang berhubungan dengan ini bisa tanyakan. Oke, kita udah ngobrol banyak nih sama Kang Teguh dan Teh Jenny. Kayaknya cukup sampai di sini dulu deh wargi Bandung, karena aku pun udah kepo banget nih sama Bercorak. Kayaknya abis ini aku stalking IG-nya Bercorak deh. Terima kasih untuk Kang Teguh dan Teh Jenny yang sudah meluangkan waktunya. Sampai jumpa di episode Ngariung selanjutnya.